Akuntansi, dan saya berasal dari kelompok 4 yang akan membahas presentasi dalam berbentuk video kali ini dengan judul Anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1, anti monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 6, Undang-Undang Anti Monopoli, persaingan curang atau tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. 1. Asas. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu perjanjian yang dilarang. 1. Oligopoli pasar. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel. 6. Trust. 7. Oligopsoni. 8. Integrasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. Dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang ada dua, yaitu 1. Monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanil Minanda dari kelas Akuntansi 21. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, persekongkolan. Persekongkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kecurangan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22 sampai Pasal 24, yaitu dilarang bersekongkol, melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Yang kedua, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan. Yang ketiga, dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang disyaratkan. Selanjutnya, posisi dominan. Artinya, pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Selanjutnya, pemilikan saham. Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama bila kepemilikan tersebut mengakibatkan persentase penguasaan pasar yang dapat dikatakan menggunakan posisi dominan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 27. Selanjutnya, jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan apabila yang pertama, berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha. Yang ketiga, secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dalam menjalankan perusahaan, pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba, secara tegas dilarang melakukan tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan yang berakibat praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 28. Hanya penggabungan yang bersifat vertikal yang dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 14. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi. Saya dari kelas 21 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang KPPU. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan pasal 35 yang dikatakan bahwa tugas komisi meliputi 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tidak pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. 3. Melakukan penilaian terhadap ada dan tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. 4. Mengambil tindakan dengan wewenangnya. 5. Memberikan saran pertimbangan terhadap Komisi Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sanksi dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni 1. Sanksi administrasi, 2. Sanksi pidana pokok dan tambahan sanksi pidana pokok dan tambahan. Sanksi dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil menyelidikan mengenai ada tidaknya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli. Sanksi dalam anti monopoli dalam persaingan usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Sanksi dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 49. Dengan menunjukkan ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Penghentian kegiatan atau tindakan tentunya yang menyebabkan timbulnya kerugian atau pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 3 pelaku usaha yang bertindak sebagai pemasok garam utama di Sumatera Utara yang disebut dengan G3 yang meliputi PT Garam, PT Budiono, dan PT Garindo, serta 4 pelaku usaha yang tergabung dalam G4 yaitu PT Graha Reksa, PT Sumatera Palm, UD Jangkar Wajah, dan UD Sumber Sanudera yang bertindak sebagai distribusi garam di Sumatera Utara. Dalam praktek perdagangan antara pemasok dan distributor, terdapat perjanjian diam-diam yang bertujuan untuk menguasai pasar di Sumatera Utara. Perjanjian diam-diam ke-7 pelaku usaha direalisasikan dalam pengaturan jumlah produksi dan pemasaran garam di Sumatera, serta adanya pergerakan harga jual yang selalu sama dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut. Dampaknya mengakibatkan sulitnya pelaku usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama, kesulitan untuk memperoleh garam serta mendapatkan harga yang lebih tinggi. Akibat dari perbuatan mereka ini sangat mendistorsi pasar dan merugikan pelaku pasar lainnya serta masyarakat pada umumnya. Berdasarkan proses pemeriksaan oleh pihak KPPU, ketiga pelaku usaha yang terlibat sebagai pemasok diputus bersalah melakukan praktek kartel dan memerintah mereka untuk memberikan ketentuan dan kesepakatan yang sama kepada pelaku usaha selain G4 untuk memasarkan garam di Sumatera Utara, serta melarang kelompok G4 melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam dari kelompok G3. Analisisnya, berdasarkan kasus yang sudah diuraikan di atas, pelaku usaha melakukan kartel, di mana perjanjian kartel melanggar pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
di mana pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Karena pelaku usaha melakukan pelanggaran pada pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli, maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Anti Monopoli, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut yaitu ancaman pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Baiklah, sekian penjelasan